Balik lagi di channel Sirian. Kali ini saya bakal unboxing dan review pompa air galon. Pompa ini lumayan canggih dan tentunya ada beberapa fitur di dalamnya. Sembari buka nanti bakal saya jelaskan lebih lanjut. Nah, pompa yang saya beli ini merek Mijia dari Xiaomi, dilengkapi dengan TDS. Apa itu TDS nanti akan saya bahas. Nah, produk ini merupakan Eho System produk yang mana pada kemasan dan packagingnya tidak ada logo Xiaomi-nya. Ternyata di kardusnya itu ada tulisan Cina, terus saya minta bantuan Google Translate, dan isinya itu tertulis platform e-commerce Xiaomi dan pabriknya itu berada di Wuhan, Cina. Tapi memang benar kalau tulisan brand dari Mijia itu nggak ada. Nah, Mijia ini mengeluarkan produk-produk yang disebut smart home, salah satunya produknya pompa galon ini. Di dalam kardusnya itu ada pompa dan TDS-nya, terus kabel USB, ini nggak ada kepalanya, terus selang air, dan buku panduan yang tulisannya ini Cina semua. Dan nggak ngerti dong saya. Yang pasti ini menjelaskan fitur lah ya. Nah, di bagian sini nih, ini adalah tempat untuk memasukkan selang airnya. Terus di sini juga ada lubang charger untuk mencolok kabel USB-nya. Ini finishingnya dari bahan plastik ya. Terus bagian ujung yang untuk keluarkan air itu dari bahan stainless steel, jadi bahan metal gitu. Terus di atasnya ini ada seperti tombol dan saat mengeluarkan air ini disentuh 2 kali untuk mematikan 1 kali. Ini saya coba 1 kali ya, dan ternyata nggak bisa nyala. Nah, pada bagian ini ada layar digital yang mana menampilkan angka kelayakan air minum atau kadar kualitas airnya. Indikator ini bisa mendeteksi senyawa atau zat yang ada di dalam air minum kita, yang mana dapat dilihat dari total zat yang terkandung di dalamnya, apakah air yang kita punya itu baik dikonsumsi atau tidak. Ini beda loh ya dengan alat pengukur pH air. Nah, dari WHO itu sendiri menetapkan kandungan TDS diantaranya itu 0 sampai 170, bagus sekali buat dikonsumsi. Jadi ideal. Terus kurang dari 500, antara 300 sampai 500 itu airnya baik untuk diminum. Jika 500 sampai 900 itu masih bisa diminum, dan 900 sampai 1200 itu kualitasnya buruk atau bisa dibilang berbahaya. Jadi jangan minum air yang TDS-nya itu 900 sampai 1200 ya. Ini dibuka dulu. Isinya selang yang terbuat dari bahan silikon food grade, jadi aman saat bersentuhan dengan air, karena kalau yang food grade gitu nggak mengandung zat kimia harusnya. Ini panjangnya kisaran 40 cm, pada bagian ujung ada filter atau saringannya, jadi air yang dikeluarkan itu nggak kotor. Ini kabelnya dimasukkan ke lubang USB, terus dicas menggunakan kepala charger handphone yang kita punya. Saat dicas itu ternyata ada lampu merah yang berkedip-kedip nih, tandanya masih dalam proses pengecasan ya. Tapi nanti setelah full charger itu akan mati. Ini saya akan melakukan percobaan untuk mengetes indikator TDS-nya. Saya ambil air dari 3 sumber yang berbeda. Gelas kecil satu ini menggunakan air mentah dari keran. Ternyata air dari keran ini TDS-nya 636. Gelas kedua menggunakan air mentah dari Pureit. Harusnya paling bagus sih hasilnya yang dari Aqua ya, soalnya memang Pureit saya ini sudah tidak berfungsi dengan baik karena mesti diganti filter. Terus air yang dari Pureit 642 tergolong bisa dikonsumsi ya. Sedangkan gelas ketiga menggunakan air dari Aqua. Terus yang Aqua 80 sampai 90-an. Jadi ini paling bagus, paling baik dikonsumsi airnya. So TDS-nya ini ternyata dapat berfungsi dengan baik. Jadi nggak dibikin kecil semua, takutnya nanti tipu-tipu ya kan. Air yang keluar lumayan kencang alias deras. Jadi nggak lama ngisi air. Kalau 2 liter mungkin sekitar kurang lebih 2 menit. Tadi sudah saya buktikan sih sebelum bikin video ini, dalam waktu 1,5 menitan. Jadi pompanya ini otomatis mati. 1,5 menit kisaran 1300 mili atau 1,3 literan. Nggak perlu khawatir kalau kita mau mengisi air dan ditinggal-tinggal.
karena nggak bakal tumpah kemana-mana, yang penting tempatnya cukup. Tapi ini kekurangan yang sejauh ini saya rasakan karena saya juga baru pakai, itu alat pompanya ini tidak ada penguncinya. Jadi bener-bener cuma diletakkan di atasnya aja. Bakal riskan sih untuk jatuh karena nggak ada pengait atau penguncinya. Oke, sekian unboxing dan review dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat juga. Jangan lupa untuk bantu subscribe, like, dan komen. Bye!